Kemudian, adakah cara memproses rasa sakit hati jika ditinjau dari kacamata sudut pandang ilmu psikologi muslim? Baik Bun, kadang pernah nggak sih kita ngerasa sakit hati sama orang tapi kita takut kehilangan dia, takut juga dijauhin dia, takut pas kita butuh nggak ada yang nolong kita, takut dengan semua penilaian manusia, takut diomongin di belakang, dan kadang kita juga ngerasa gak dihargai. Tapi ya, saat kita memberikan masukan ke dia, saat kita memperingatkan sesuatu, saat kita memberikan pendapat, kadang orang itu kayak gak ngehargai kita gitu, karena menganggapnya kita tuh gak punya apa-apa gitu ya. Kamu emang punya pengaruh apa? Kamu punya kedudukan apa? Kok kamu berani ngomong gitu sama aku? Nah, kadang kita ngerasa kayak gitu gak sih Bun? Saat kita memberikan masukan ke orang itu gak mau ngedengerin kita kalau kita bukan orang yang berpengaruh atau punya kedudukan. Pernah ya Bun ngerasa kayak gitu? Pernah banget ya. Dan ujung-ujungnya saat kita memberikan masukan ke dia, memberikan pendapat kita, bukannya dituruti atau didengarkan, malah ujungnya berdebat. Argue with toxic people itu nggak akan ada ujungnya. Ya emang bener, berdebat dengan orang toxic itu ibarat mencoba menepuk nyamuk di pipi kamu sendiri Bun. Mungkin kena, mungkin tidak, tapi yang pasti argue with toxic people, kamu akan menampar diri kamu sendiri Bun. Jadi kayak buang-buang waktu aja gitu ya kalau ngobrol atau ngomong dengan orang yang kayak gitu. Padahal niatnya kita peduli gitu ya, mengomentari dia demi kebaikannya atau memberikan feedback atau masukan positif untuk dia. Tapi ternyata feedback ke kitanya malah negatif ya. Jadi kalau kamu sudah berkomunikasi baik-baik tapi mereka tetap ngotot dan malah menyerang kamu, tarik nafas, udah deh Bun, lebih baik jaga jarak, batasi interaksi, dan jangan ikuti permainan mereka. Untuk apa? Tentu saja untuk menjaga kewarasan kita ya. Bukan karena kita ingin bermusuhan, bukan karena kita ingin memutus silaturahim, justru untuk menjaga kewarasan kita ya Bun. Karena memang mau kita berdebat A, B, C, dan explain apapun A sampai Z itu gak akan pernah didengerin oleh orang-orang yang seperti itu. Jadi udahlah, lebih baik tarik diri. Masih bisa atau masih ada orang lain yang menghargai kita gitu, yang mau mendengarkan pendapat kita. Hargai diri lebih baik, berikan kewarasan untuk diri, tarik diri, batasi interaksi. Itu udah paling benar Bun. Karena kadang memang kita itu selalu khawatir dengan penilaian manusia gitu ya. Padahal aku tuh ingat banget ada satu pesan yang kurang lebih isinya tuh bikin ngena banget di hati gitu ya, tentang penilaian manusia. Kalau kata anak zaman sekarang mah makjel banget pesannya ya. Kurang lebih isinya tuh, segimanapun kita mencari ridhonya manusia itu sangat sempit banget ya Bun cangkupannya. Lain lagi kalau kita mencari ridhonya Allah itu luas banget. Sekedar mengingatkan kembali, ada loh yang gak akan pernah ninggalin kamu, yang gak pernah menilai-nilai kamu. Tapi kadang kita lupa itu siapa. Percaya deh, Allah selalu bersama kita, insya Allah. Kemudian kita tuh gak perlu ngebuktiin apapun dengan toxic people gitu ya. Kita gak perlu ngebuktiin apapun, gak perlu ingin terlihat. Cukup hargai diri kita sendiri, karena yang memang harus kita hargai itu ya yang pertama diri kita sendiri gitu ya. Dan gak perlu menunjukkan apapun ke siapapun, tapi tunjukkanlah sesuatu itu untuk diri kita sendiri. Dan sahabat, seperti yang tadi saya bilang, ada satu pesan yang pernah saya baca yang ngena banget di hati saya, yang kata anak muda zaman sekarang itu tadi ya, makjel begitu ya, tentang penilaian manusia gitu ya. Semoga pesan ini juga ngena juga ya di hati bunda sahabat semuanya. Sambil tarik nafas. Sekarang aku minta buka telinga dan hati. Sa'aku luma khatari min a'naki qalbi ridhon nasi hayatun la tudrak
Waridallahi khayatun la tudrak, fadruk ma la yudrak, wa adrik ma la yudrak. Apaan sih bun ini artinya? Ini tuh keren banget artinya bun. Ridonasi khayatun la tudrak. Maksudnya sampai kapanpun kita mencari ridhonya manusia, itu gak akan ada ujungnya bun. Karena kita gak bisa menyenangkan semua orang. Tapi waridallahi khayatun la tudrak. Kalau kita mencari ridhonya Allah, maka Allah gak akan pernah ninggalin kamu. Fadruk ma la yudrak, maka tinggalkanlah apa yang tidak akan kamu ketahui ujungnya bakal kemana. Wa adrik ma la yudrak, dan ketahuilah apa yang sebenarnya tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita tak perlu buktikan apapun ke siapapun, karena satu-satunya orang yang perlu kita buktikan sesuatu itu adalah diri kita sendiri. Karena tidak semua orang yang hadir di dalam hidup kita ini adalah berkah. Sebagian hadir di dalam hidup kita ini adalah ujian. Syukur yang menjadi berkah dan doakan yang menjadi ujian. Selamat berproses sahabat.